warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di channelnya Blok 29C Production bareng aku Rasmilah. Kali ini aku punya guest star yang sangat luar biasa. Dulunya beliau ini adalah aktivis di Sumatera Selatan, tapi sekarang udah jadi founder Bujang Gadis Protokol Kesehatan Kota Palembang. Siapa lagi kalau bukan Kak Febri Zulian. Hai Kak, apa kabar? Hai, assalamualaikum, salam sehat. Oke. Kak Febri udah vaksin kan Kak ya? Udah. Oke. Udah 2 kali malah. Oke, bagus. Oke, kalau gitu aku persilakan untuk buka aja maskernya, nggak apa-apa? Boleh. Oke. Ya, oke. Jadi untuk informasi ke aku, Kak Febri juga udah vaksin yang kedua, jadi aman guys. Oke. Melanjutkan obrolan kita ya Kak ya. Aku tuh pertama kenal dan tahu sama kakak adalah sebagai seorang aktivis. Aksi di mana-mana di Kota Palembang tuh pokoknya nggak ada Kak Febrinya kayaknya nggak berjalan lancar. Salah satunya juga penyusun strategi aksi kalau nggak salah sih. Ya, terus tiba-tiba aku lihat di postingan Instagram kakak membuat informasi tentang Bujang Gadis Protokol Kesehatan Kota Palembang dan sebagai founder. Itu gimana ceritanya? Ya, jadi kalau dikatakan aktivis, katakanlah sih hari ini dari dulu sampai dengan sekarang ya masih aktivis ya. Karena seorang aktivis ini kan adalah orang-orang yang aktif dalam sebuah organisasi, orang-orang organisatoris yang mengurusi umat, ngurusin kebangsaan, ngurusin rakyat lah intinya. Jadi pada dasarnya hari ini saya masih aktivis. Dan ketika hadirnya Bujang Gadis Protokol Kesehatan juga yang berada dalam naungan organisasi kita yang bernama Kompas RI ya, Koalisi Masyarakat Peduli Dunia Kesehatan Republik Indonesia, saya mencoba untuk menciptakan sumber daya manusia yang peduli dengan kesehatan. Oke, jadi kan ini berdirinya 2020 kemarin? Ya, 18 Desember tepatnya. 18 Desember 2020. Itu kan berarti Bujang Gadis Protokol Kesehatan dan 2020, artinya pada saat pandemi dong? Iya, pas. Oke. Maksudnya gini, itu kakak memang ada niat, maksudnya visi kakak mendirikan ini apa sih? Maksudnya ataukah cuman mengambil peluang di sini, memanfaatkan, maksudnya ada pandemi terus kakak mendirikan BGPK, itu gimana? Jadi kalau bercerita dari awal tentang Bujang Gadis Protokol Kesehatan sebenarnya, walaupun ini tidak tertuang di dalam ADRT kita, tapi ini sejarah ya, sejarah yang juga saya pernah jelaskan dengan kawan-kawan anggota BGPK. Pertama kali sebenarnya saya sudah membentuk, bukan membentuk tapi meneruskan, karena di tahun 2014 saya sudah pernah mendirikan yang namanya GMKS. GMKS ini kepanjangan dari Gerakan Mahasiswa Kesehatan Sumatera Selatan. Mungkin kawan-kawan dulu pernah dengar ada aksi unjuk rasa besar-besaran para kawan-kawan perawat, kurang lebih 2.000 orang. Nah, itulah awal terbentuknya GMKS, Gerakan Mahasiswa Kesehatan Sumsel, 2014 ya. Akhirnya di 2020 awal, sekitar bulan-bulan Februari, kita berkumpul kembali, membentuklah yang namanya Forum Mahasiswa Kesehatan Sumsel. Nah, tempo hari diketuai oleh Clementina, itu dari kampus UKMC Caritas ya. Nah, setelah dari itu saya coba menginisiasi. Kan seingat saya COVID-19 ini hadir kurang lebih di bulan Maret di Indonesia. Maret, jadi nah, bulan 2 saya sudah membentuk juga yang namanya Kompas RI tadi, Koalisi Masyarakat Peduli Dunia Kesehatan Republik Indonesia, yang awalnya adalah untuk mengawasi serta mengkontrol kebijakan-kebijakan pemerintah terkait bidang kesehatan, serta untuk melakukan sosialisasi serta edukasi kesehatan masyarakat. Nah, berhubung di bulan Maret bertepatan sekali lagi ini bertepatan hadirnya pandemi, dan saya juga ada tugas saat itu karena kita akan memasuki Karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Jadi tempo hari pernah saya sebelum adanya COVID-19 masuk ingin membentuk yang namanya Pemuda Anti Asap. Pemuda Anti Asap. Nah, karena di pertengahan April kita menganalisa COVID-19 ini ternyata hampir sama konotasinya dengan Pemuda Anti Asap tadi, sehingga kenapa enggak ini digabungkan menjadi satu? Karena
pada saat itu katakanlah asap dan COVID-19 sama-sama membutuhkan masker. Oh ya. Satunya karena sama-sama penyakit saluran pernapasan ya, Benar. penyakit akut saluran pernapasan, sehingga saya pikir apa sih ya nama yang kira-kira cocok saat itu untuk kita dirikan di Kota Palembang untuk membantu pemerintah dan masyarakat. Nah, seiring berjalan waktu saya berdiskusi dengan beberapa senior di dunia kesehatan, baik di Dinas Kesehatan Provinsi maupun Dinas Kesehatan Kota Palembang. Akhirnya saya memutuskan untuk membentuk yang namanya Bujang Gadis Protokol Kesehatan. Tadinya sih hanya Bujang Gadis Kesehatan, tapi karena saat itu yang sangat tenar ya di kalangan masyarakat namanya adalah protokol kesehatan. Saya coba buka kamus nih, buka kamus besar bahasa Indonesia. Apa sih arti protokol? Ya kan? Nah, saya cari protokol ini ternyata berbicara tentang kedisiplinan, tentang protap, ya, tentang mekanisme dan lain-lain. Sehingga saya pikir ketika ini Bujang Gadis Protokol Kesehatan kita buat namanya sedemikian rupa, saya pikir tidak jadi masalah. Dan walaupun COVID-19 nantinya tidak ada, nama ini dipakai, ini pertama bisa mengenang juga masa-masa COVID-19, yang kedua ini tidak akan mengubah artikulasi dan juga fungsi dari kawan-kawan di Bujang Gadis Protokol Kesehatan itu sendiri. Jadi artinya kalau misalkan syukur-syukur amin COVID-19 udah nggak ada lagi di dunia lah, di Indonesia, berarti ini tetap berjalan? Ya, tetap berjalan. Karena fokus kita dari Bujang Gadis Protokol Kesehatan ini tidak sekedar berbicara tentang bagaimana COVID-19, tapi kesehatan masyarakat yang lebih kita utamakan. Selama ini apa aja yang udah dilakukan Bujang Gadis Protokol Kesehatan? Jadi kalau untuk dalam 1 tahun terakhir ini, karena kemarin masih dalam rangka kita di level tertinggi ya untuk COVID-19, katakanlah di zona merah saat itu, mau tidak mau kita harus turun ikut serta membantu pemerintah Kota Palembang dan juga Sumatera Selatan. Sehingga dari semua kegiatan yang kita lakukan, baik dari sosialisasi dan juga edukasi, ini pasti tentang bagaimana mengantisipasi COVID-19. Contohnya mengadakan vaksinasi serta hadir di berbagai macam sosial media ya, di kawan-kawan media untuk coba menginformasikan serta mengedukasi nilai-nilai kesehatan itu sendiri. Oke. Balik lagi ke aktivis tadi ya Kak ya. Ini kan sebenarnya pada dasarnya adalah organisasi penggabungan ASAP tadi. Ya, Pemuda Anti Asap. Pemuda Anti Asap. Itu kita hilangkan. Oh, jadi berubah namanya. Berubah. Jadi bertransformasi menjadi BGPK. Iya, bertransformasi. Oke. Jadi sebenarnya ada nggak sih syarat-syarat khusus untuk memasuki BGPK sendiri? Karena kan kalau misalkan di pikiran saya, di bayangan saya adalah gini, aktivis itu biasanya kontradiktif dengan pageant. Nah, itu kalau misal di BGPK itu gimana Kak? Ya, jadi sama juga pertanyaannya dengan beberapa dinas-dinas ya yang memiliki pageant. Jadi saya jelaskan seperti ini, bahwa Bujang Gadis Protokol Kesehatan ini ada yang mau mengatakan pageant, ya silahkan. Kalau bagi saya yang namanya duta ini adalah keterwakilan. Keterwakilan siapa? Jika duta Indonesia misalkan, ini adalah orang yang menjadi keterwakilan Indonesia dilantik oleh presiden misalkan, ya, untuk mewakili Indonesia dalam berbagai acara dan juga mewakili presiden. Nah, bagi saya keterwakilan yang dimaksud hari ini di Bujang Gadis Protokol Kesehatan merupakan keterwakilan rakyat dan juga keterwakilan pemerintah. Jadi mereka berada di tengah-tengah antara pemerintah dan juga rakyat, sehingga mereka bisa membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan khususnya di dunia kesehatan, dan juga mereka tentunya harus mengutamakan membantu rakyat di dalam mengutamakan kesehatan. Makanya polanya juga agak sedikit berbeda dengan yang lain. Kalau yang lain kan ini lebih mengutamakan yang catwalk, ya, terus kebanyakan sih di ranah pariwisata ya. Kalau kita sebenarnya bisa masuk ke semua. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena kita mau beraktivitas apa saja, yang hal utama harus dijaga apa? Kesehatan. Nggak ada orang sakit, tahu-tahu dia bisa sosialisasi, nggak ada. Semuanya harus sehat terlebih dahulu. Artinya hari ini peran Bujang Gadis Protokol Kesehatan adalah yang paling berat dibandingkan yang lain. Orang mau bilang kita pageant, silahkan. Itu cuma persoalan nama bagi saya. Ini orang mau katakan organisasi, ya karena memang kita berkelompok dan tidak hanya satu orang, ya kan? Dan strukturalnya jelas. Strukturnya juga jelas. Jadi
mulai dari ketua umum sampai dengan divisi-divisi kita ada, serta mereka juga kita kontrak dalam 1 tahun. Ya, dalam 1 tahun mereka dilarang mengikuti pageant lain. Oh iya kak? Ya. Kenapa kak? Karena bagi saya mereka harus fokus ya. Kalau untuk pengembangan bakat, pengembangan minat, kita bisa salurkan kemana saja atas nama organisasi kita. Tapi kalau untuk mengikuti pageant lain, tentunya pageant lain juga mempunyai kontrak. Oh iya, benar. Dalam 1 tahunnya. Nah, sehingga ini akan menjadi terganggu. Ya, dan kawan-kawan juga belajarnya jadi nggak tuntas. Ya kan? Nah, sedangkan kita ini dalam menciptakan sumber daya manusia ini kan kefokusan kawan-kawan dalam belajar ini kan yang paling penting adalah fokus. Kalau tidak fokus, maka mereka tidak akan dapat ilmunya. Benar. Karena dalam dunia yang seperti ini tidak ada gaji. Ya. Yang mereka dapat adalah ilmu. Yang nomor 2 mungkin jaringan. Yang ketiga mungkin adalah pengalaman. Nah, sehingga rugi sendiri bagi kawan-kawan yang mengikuti pageant ini gitu, terlalu banyak. Sehingga mereka tidak akan pernah fokus. Yang dihasilkan adalah apa? Uang habis, ya. Benar. Terus yang didapatkan juga euforia semata, sesaat orang tuanya jadi susah. Nah, ini bukan malah membantu masyarakat, bukan juga membantu pemerintah. Fokus kita tadi apa? Membantu masyarakat dan membantu pemerintah. Kita berada dalam tengah-tengah ini. Ketika pemerintah butuh bantuan untuk bagaimana mengedukasi masyarakat, maka kita berada di posisi pembantunya pemerintah. Ya, ketika kita berada di tengah-tengah rakyat, sudah tentu bahwa utamanya adalah rakyat yang harus kita urusi. Berarti secara nggak langsung menjadi mediator dan komunikator. Betul. Antara pemerintah dan masyarakat. Betul. Jadi ada nggak sih syarat-syarat khusus untuk mengikuti ini? Jadi kalau syarat khusus, kita sebenarnya hanya ada 2 poin ya. Satu, dia pemuda. Yang kedua, dia mempunyai niatan yang sama atas kepeduliannya terhadap dunia kesehatan masyarakat. Titik. Kita tidak memandang tinggi, kita tidak memandang cantik. Ya. Banyak kok, mohon maaf, anggota kita yang mungkin di dalam pageant lain yang tingginya harus sekian, 100, harus sekian, 100 sekian ya. Saya nggak mau ini ya, body shaming nanti. Jadi maksud saya, menurut saya semua sumber daya manusia ciptaan Tuhan, ciptaan Allah Subhanahu wa taala mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ya. Kekurangannya mana ayo kita gali, kelebihannya mana ayo kita manfaatkan untuk rakyat. Titik. Jadi nggak ada. Dan kita untuk syarat selanjutnya itu umur ya. Kita paling pembatasan umur dari 16 sampai dengan 25 tahun. Oke, berarti aku bisa ikut dong. Umurnya berapa, Mila? 24. 24 ya. Bentar lagi habis masanya ya, karena kita buka lagi tahun depan kan? Tahun depan, ya. Habis dong. Jadi selain kalau dari penjelasan Kak Febri tadi sih aku nangkepnya adalah sebagai aktivis sosial ya Kak ya. Iya, mereka ke ini. situ sih. Oke. Jadi kegiatan-kegiatan sosial adalah vaksinasi dan segala sosialisasi. Iya, banyak hal ya, karena berbicara kesehatan ini kan banyak sih masyarakat hari ini masih menganggap kita fokus di pandemi ya. Sedangkan kita hari ini sebenarnya mau melupakan pandemi, nggak mau ingat-ingat lagi ya kan. Kenapa? Ya karena ngapain penyakit diingat-ingat gitu loh. Tapi bagaimana cara mengantisipasinya dan bagaimana cara kita menghilangkan ini, nah itu yang harus kita pikirkan. Benar. Kalau kita ingat terus COVID-19 ya kan, nah makanya setiap kita sosialisasi juga kita coba berikan bahasa yang objektif dengan kawan-kawan pemuda utamanya. Yang katakanlah bahasa orang Palembang itu tekak bantah kan? Tekak bantah, ayo. Ya jadi bahasa saya, ayolah jangan berdekatan, ya tidak berdekatan tidak akan menghilangkan kemesraan kawan-kawan sekalian misalkan gitu. Jadi ya pendekatan persuasif, gaya pemuda, gaya sosial berbudaya ini yang selalu kita tonjolkan. Oke. Jadi kan ini berarti kalau umurnya 16 sampai 25 tahun kebanyakan adalah pelajar dan mahasiswa. Ya, pelajar. Misal nih ada ini ada beberapa pertanyaan juga dari teman-teman nih. Kalau misalnya udah berkeluarga, bolehkah berkontribusi? Nggak boleh. Nggak boleh, karena nanti fokusnya juga berbeda gitu ya. Karena bujang namanya juga bujang dan gadis ya. Dalam artikulasi kita kan bujang dan gadis ini adalah orang-orang yang masih single 16 sampai dengan 25 tahun ya. Dan belum menikah. Nah, itu. Tapi Kak, gini ya, kalau misalkan ini kan ada orang yang beranggapan ini pageant, ada juga yang beranggapan ini organisasi. Maksudnya dalam pengkaderan lah kalau misal dikatakan ya, pengkaderan atau rekrutmen itu gimana? Maksudnya adakah kalau misal pageant-pageant lain kan ada karantina, ada kalau misal di organisasi lain ada latihan kader segala macam. Bagaimana dengan BGPK? Hampir sama. Jadi di BGPK juga kita ada beauty class. Dan kita baru kelar kemarin di tanggal
berapa sih ya? Tanggal berapa? 29 November ya, 29 November Oktober. baru selesai, Oktober. Enggak, ya Oktober, baru selesai melakukan karantina, rekrutmen di 107 kelurahan sekota Palembang. Jadi alhamdulillah dari kurang lebih 300 sekian terjaring, hari ini ada 49 orang yang kita karantina selama 4 hari. Jadi selama karantina 4 hari di Wisma Atlet, kemarin kita ada materi beauty class, ada apa sih, manner ya, manner, terus apa namanya, materi kepariwisataan, materi kebudayaan, ada materi kesehatan juga, itu yang paling utama. Karena kesehatan kita ada dua SKS lah, 4 SKS ya katakan kalau kuliah materinya. Terus ada dari PHRI, urusan perhotelan ya, urusan perhotelan, terus juga ada analisis sosial lapangan, jadi kawan-kawan diterjunkan ke masyarakat sekitar untuk belajar bersosialisasi serta menilai bagaimana karakter masyarakat. Nah, kenapa itu materi yang sangat penting lah saya anggap, karena analisis sosial lapangan ini salah satu fungsinya adalah bagaimana kawan-kawan ini belajar untuk menganalisa karakter rakyat. Jadi karena karakter masyarakat ini berbeda-beda sehingga perlu kita pelajari. Ini misalkan ada orang yang sedang berkerumun tidak menggunakan masker, belum juga vaksin misalkan. Ini bagaimana nih cara pendekatannya? Ya kan? Nah, saya selalu menekankan bahwa BGPK Kopas RI ini menggunakan gaya sosial berbudaya. Apa yang dinamakan sosial berbudaya? Sosial berbudaya ini adalah gunakanlah cara-cara dan pendekatan-pendekatan pakai bahasa daerah. Jadi misalkan yang kalian temui adalah orang Palembang, pakailah bahasa Palembang. Ya, di masyarakat hari ini nggak mungkin bisa kena di pikiran dan hatinya ya ketika kawan-kawan menggunakan bahasa Indonesia sok-sokan bahasa kita. Ibu, kita dari Bujang Gadis Protokol Kesehatan ya menghimbau ibu untuk menggunakan masker, udah kayak di stasiun sama bandara gitu. Tapi kalau misalkan Bu, ibu ini mau mana? Ya. Oh, Tangko Buntung misalkan, ya. Oh, Tangko Buntung, daerah mana Bu? Ya, jadi menggunakan bahasa daerah maksud saya. Menggunakan bahasa daerah. Ketemu orang Sekayu misalkan, ya. Setidaknya kalau nggak bisa bahasa Sekayu, logatnya diubah. Sehingga pas ngomong sama orang Sekayu, apa yang orang Sekayu pula deh? Misalkan, ya. Jadi nyambung gitu loh. Dan masyarakat juga mau berlama-lama berkomunikasi sama kita. Iya, benar. Tapi kalau kita sok-sokan, siapa yang mau terima kita? Sama lah misalkan si Rasmila ada cowok yang mau ngelamar misalkan ke rumah, ya. Orang tuanya misalkan orang Sekayu. Tapi seandainya yang datang tadi sok-sokan pakai bahasa Indonesia, pasti ngomong orang tuanya kan, "Alah, nak, cari yang lain baik, gitu ya." Jadi nggak mungkin setuju orang tuanya, karena dipandang alah ini sok-sok anak-anak ini katanya. Ya itu. Jadi pendekatan yang paling baik menurut kami, menurut saya adalah sosial berbudaya. Sosial berbudaya. Itu. Jadi mau mengedukasi, memberikan nilai-nilai kesehatan juga harus pakai seperti itu. Nggak bisa juga masyarakat kita paksa dengan gaya arogan misalkan. Pakai masker nanti saya gebuk ya. Baca itu loh. Iya. Jadi memang ada banyak sekali PR gitu loh. Jadi pemuda hari ini jangan sok-sokan. Dan saya selalu pesan sama kawan-kawan di BGPK. Kalian pakai selempang nih. Wah, ya, eksklusif ya dilihat. Bujang Gadis Protokol Kesehatan. Pas pakai baju PDH-nya juga ada Duta Kesehatan Kota Palembang. Wah, luar biasa kata orang, ya. Tapi saya selalu pesan, nggak ada ceritanya selempang dan PDH kalian takut kotor ketika kawan-kawan sedang memberikan nilai-nilai edukasi kepada masyarakat. Ya, jangan pernah sekali-sekali kawan-kawan mengeksklusifkan diri seolah-olah kawan-kawan adalah orang-orang yang tinggi. Ya, karena bagi saya rakyatlah yang tertinggi hari ini. Rakyatlah yang kitalah hari ini pelayan rakyat gitu loh. Itu, jadi jangan kita sok-sokan mentang kita pakai selempang, cantik, ganteng, sehingga pada saat kita ngomong sama masyarakat sok-sokan pula kita. Nah, jadi begitu Mbak Mila. Oke, ini menarik sih. 107 kelurahan di Kota Palembang. Itu gimana Kak? Maksudnya caranya untuk menelusuri satu persatu kelurahannya? Ya, jadi kalau pertama kali kita karena sudah terintegrasi sebelumnya dari tahun 2020 dengan pemerintah Kota Palembang dan juga Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan khususnya di bidang Kesmas ya. Kita tempo hari bersurat
ke Bapak Wali Kota, akhirnya dikeluarkanlah surat himbauan kepada seluruh camat untuk 18 kecamatan di Kota Palembang. Bersurat yang tanda tangan tempo hari Bapak Sekda, Bapak Ratu Dewa, disebarlah surat himbauan pada saat kita mau open rekrutmen, sehingga pihak kecamatan memberitahukanlah kepada pihak kelurahan. Dan tempo hari kita rekrutmennya ada 2 metode, satu offline dan juga online. Bagi yang offline silahkan bisa daftar ke kelurahannya masing-masing, mengakar sampai dengan tingkat RT RW malah. Ya, sehingga ketika kita mau ada sosialisasi apa, edukasi apa, ini bisa langsung kena ke masyarakat. Nah, itu yang mungkin menjadi motivasi saya juga untuk di BGPK. Jadi penerapannya saya coba silang dengan berbagai macam organisasi. Jadi ada bahasa kita nih apa? ATM ya. Ambil, tiru dan modifikasi. Jadi senantiasa kita lakukan terobosan-terobosan untuk perbaikan. Berarti setiap kelurahan di Kota Palembang memiliki keterwakilan. Gunanya untuk bersosialisasi di kelurahannya masing-masing. Betul. Ini kan menurut aku nih Kak, besar nih gerakan ini BK nih Kak. Berarti kan ada cita-cita Kakak untuk mengembangkan ini di kota-kota lain di Sumatera Selatan. Dan tahun depan insya Allah mau ke Prabu Mulih. Prabu Mulih ya. Itu ataukah segala persyaratan dan semua regulasinya sama yang ada di Kota Palembang atau sama? Sama. Kalau untuk regulasi di daerah masing-masing tentunya adalah kurasa yang sedikit berbeda ya. Tapi kalau untuk sistem di dalam BGBK tersendiri, kita ada aturan baku di dalam ADRT kita yang memang tidak boleh keluar dari itu gitu loh. Tapi sebenarnya Kak, ada nggak sih goals tertentu dari BGBK ini? Goalsnya adalah masyarakat semuanya sehat ya. Itu aja. Jadi baik dari edukasi tentang perbaikan gizi, tinggal bagaimana kita sinkronkan dengan pemerintah untuk memperbaiki gizi. Karena ya IPM kita hari ini cukup rendah sehingga memang harus segera ditingkatkan ya. Indeks pertumbuhan manusia ya, itu yang paling utamakan adalah kesehatan. Ya, jadi mulai dari anak bayi, gimana caranya harus sehat dan bergizi ya. Terus itu jadi PR kita, dan goalsnya seperti apa? Ya tentunya bagi saya setiap kita mempunyai konsep dan gagasan itu adalah kemenangan satu langkah. Jadi itulah goalsnya, goals awal. Nah, apakah nanti setelahnya akan ada goals lain? Nah, itu adalah bonus. Jadi bahasa kita ada sasaran dan ada seseran. Ya, jadi kalau sasarannya adalah goals awal, kita punya dulu konsep dan gagasan, niat yang baik dulu. Ya, karena kalau berbicara ilmu tauhid itu jelas ya. Yang pertama kali itu dihitung mulai dapat pahala apa? Punya niat baik dulu. Udah dihitung pahala dulu satu, artinya kita udah menang dulu satu, gitu loh. Nah yang kedua, baru kita berlanjut bagaimana nih mencari solusi untuk goals yang lain. Ya, apakah misalkan ya kita dapat funding dana yang mau membantu masyarakat untuk urusan obat-obatan, untuk misalkan tenaga kesehatan sukarela, misalkan yang lain-lain, ya itu mungkin goals tambahan. Iya, tapi kalau misalkan menurut aku juga Kak, keberhasilan kesehatan di masyarakat ini ada dampaknya dari ekonomi juga. Karena kalau misalkan ekonomi masyarakat ini baik, insya Allah masyarakat semua sehat. Tapi melihat ini sebagai founder dan aktivis, gimana menurut Kakak? Jadi bagi saya, yang terpenting dalam hidup ini adalah apa? Yang dibentuk terlebih dahulu. Karakter? Ya, karakter. Sehingga ketika pertama kali karakter yang dibentuk, ya mau kondisinya ekonomi, mau kondisinya apa, ya semua bisa kita lakukan. Tergantung masyarakatnya. Makanya semakin banyak sumber daya manusia yang peduli dengan kesehatan, seperti cita BGPK, maka semakin banyak pula orang-orang yang memberikan edukasi dan merubah karakter masyarakat. Makanya kita BGPK ini banyak. Hari ini kita ada kurang lebih 112 orang kader kita. Ya, kalau ini misalkan aktif semua, minimal ini satu pemuda ini punya mama, punya papa. Ya. Minimal dalam satu kakak ada 4 orang di dalam rumahnya. Hitung saja, 4 orang kali 112, sudah berapa orang yang teredukasi tentang kesehatan. Makanya harus efektif, jangan seremoni, jangan main-main gitu loh. Jadi dalam membentuk karakter masyarakat ini, ya kita harus serius. Nggak boleh kita misalkan, percuma banyak orang tapi bertepuk ikut rame, berbaris ikut panjang dalam peribahasa itu. Jadi nggak ada gunanya juga.
Karena sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Oke. Berbicara mengenai kesehatan di Kota Palembang, Kak. Menurut Kakak, rate 1 sampai 10, tingkat keberhasilan pemerintah di ranah kesehatan berapa? Kalau Kakak bisa ngasih nilai. Ini mungkin belum objektif ya. Oke. Belum objektif. Jadi jangan sampai nanti netizen juga judge saya. Iya, jangan sampai ini digoreng ya, Kak ya. Ya, maksud saya begini, kalau berbicara penilaian dalam kacamata saya sendiri, ini mungkin tidak bisa mewakili semua. Tapi kalau ya boleh-boleh saja kita bilang ya, kalau boleh dari 1 sampai 10 ya masih ada angka 5 lah. Oh, berarti masih setengah? Masih di angka 5. Berarti apa-apa aja yang kurang ini, Kak, dari 5 poin? Untuk menuju dari 5 ke 10 kan artinya ada 5 poin lagi yang harus dicapai. Menurut Kakak apa yang harus diperbaiki? Yang paling utama karakter masyarakatnya. Oke. Jadi percuma pemerintah anggarkan obat-obatan, anggarkan tenaga kesehatan yang banyak misalnya. Sehingga kalau masyarakatnya tidak pernah mau merubah karakternya, cuek bebek. Ya gimana mau sehat gitu. Sama kayak kita di Germas Gerakan Masyarakat Hidup Sehat ini kan menuju nilai 10. Nilai kesempurnaan dalam tingkat kesehatan. Siapa aja sih? Kalau kita sih dari BGPK, pemerintahnya nggak mau bantu kita, atau pemerintahnya nggak mau jalan-jalan bareng sama kita, nggak jadi masalah juga. Nilai gitu loh. Ini sudah jadi proses yang baik, ya. Dari awalnya sudah mulai nih, ya kan? Nah, setidaknya yang hal-hal kecil dan sederhana itu yang bisa kita lakukan. Jangan menunggu kita ada duit baru mau berbuat. Yes. Karena bersedekah itu adalah apa ya? Dalam hadis itu jelas dikatakan bahwa bersedekahlah kamu walaupun sempit. Jadi walaupun kamu miskin, tetap harus bersedekah gitu loh. Karena kita punya kewajiban. Ya kan? Nah, jadi sampai sedetil dan sedalam itu kajian saya sehingga akhirnya katakanlah alhamdulillah saya masih bertahan. Oke. Kalau bisa aku simpulin kehidupan dan perjalanan Kak Feb ini ada sejarahnya ya. Banyak sejarahnya. Ya, kalau berbicara saya bentuk BGPK, saya bentuk Kompas RI, saya bentuk FMKS, jelas semuanya ada sebab ya, ada perjalanan yang saya lalui dan itu prosesnya bukan pendek, tapi sangat panjang, sangat panjang. Jadi dan itu berangkat dari problematika kehidupan saya secara pribadi sebenarnya. Ya, dari nenek saya yang sakit, saya coba mengkritisi tentang pelayanan darah di rumah sakit saat itu, akhirnya saya sedikit banyaknya mengerti tentang hal tersebut ya. Bahkan saya juga coba bertanya-tanya, berdiskusi hampir setiap hari dengan saudara-saudara kita yang di tenaga kesehatan ya, untuk menambah pendalaman ilmu. Ya minimal saya berpikir hari ini orang tua saya, adik saya dan keluarga saya katakanlah jangan sampai keesokan hari terus dibohongi gitu loh. Terus dibohongi karena ketidaktahuannya. Ya, sifat kita ini kan ya sudah seharusnya kita sebagai manusia kalau seandainya kita tidak tahu ya belajar itulah apa saja gitu loh, karena ini menyangkut hidup kita gitu loh. Nah, ketika kita sudah paham dan kita sudah menerapkannya dengan keluarga kita sendiri dan juga dengan kita sendiri, ya barulah kita coba telurkan kepada masyarakat sehingga masyarakat juga jadi cerdas. Jadi banyak hal yang makanya dari Kompas RI ada sayap di Forum Mahasiswa Kesehatan, ini khusus yang semua mahasiswanya kesehatan, katakanlah semuanya jadi calon tenaga kesehatan sehingga pada saat mereka sudah berdinas, mereka sudah beraktivitas di rumah sakit, misalnya di klinik atau di puskesmas ya, mereka juga ikut serta mencerdaskan masyarakat ya. Dan yang kedua, kita ada Bujang Gadis Protokol Kesehatan sebagai sayap dari Kompas RI juga. Harapannya mereka walaupun mereka bukan dari orang kesehatan ya, mereka harus mengerti setidaknya bagaimana tentang aturan-aturan serta bagaimana cara menerapkan pola-pola kehidupan sehat di tengah masyarakat. Oke. Kembali lagi ke Kak Feb sih, sebenarnya aku ada beberapa pertanyaan. Banyak juga nggak apa-apa. Tapi kayak lebih ke personal aja sih Kak. Gini. Ada pacar nggak? Oh jangan. Enggak dong. Lebih ke planning Kakak ke depannya sih sebenarnya. Gini, aku lihat ini adalah gerakan yang besar. Dan Kakak juga seorang aktivis. Ada nggak keinginan Kakak untuk terjun ke dunia politik melalui gerakan ini? Saya pernah terjun ke dunia politik. Politik praktis? Ya, politik praktis. Tahun kemarin saya sempat mencalonkan diri di
Kota Prabu Mulih ya sebagai calon legislatif di salah satu partai. Hasil ya karena memang ya saya pikir tadinya menjadi seorang legislatif ini ya ketika mencalonkan diri ya apa ya cukup dengan gagasan, konsep serta bagaimana perbuatan-perbuatan kita ya, ternyata itu bukan faktor utama gitu. Faktor utamanya adalah duit. Jadi nggak ada duit hari ini kalau berpolitik jangan coba-coba gitu loh. Maksudnya gimana? Apakah politik itu main duit atau jadi gimana? politik praktis ini lebih dikenal dengan dua hal. Pertama cost politik dan kedua money politik. Jadi cost politik ini ya mau tidak mau kita sosialisasi sana sini butuh biaya. Yes. Ya, karena itulah cost politiknya yang mau tidak mau harus kita keluarkan. Iya. Dan yang kedua money politik. Nah money politik ini biasanya menjelang pemilihan. Nah ini mulai kan ada katakanlah amplop subuh ya apa serangan fajar segala macem ya misalkan satu suara dibeli 50-100 ribu bahkan ada yang 500 ribu untuk satu suara dibeli. Waduh bayangkan. Jadi kalau ditanya apakah di kemudian hari saya berbicara politik ya kalau niatan saya pribadi ya saya juga berdoa sama Allah kalau bisa saya jangan terjun ke politik. Kenapa, Kak? Saya lebih tertarik untuk menjadi seorang pengusaha. Wow. Karena walaupun sampai dengan hari ini tidak ada usahanya, tapi saya selalu berdoa saya ingin menjadi pengusaha. Akhirnya mereka menjadi pengabdi di fasilitas kesehatan kita sendiri. Dan juga mungkin bisa disebar tempat yang lain. Karena menurut saya kalau hal tersebut diciptakan dari awal yang memang mempunyai adab, mempunyai akhlak ya dan mengikuti bagaimana ajaran Rasul, ya saya pikir akhirnya finishingnya pasti akan sangat bagus gitu ya, sangat totalitas dan sesuai dengan harapan kita. Nggak usah kita debat lagi lah kalau soal itu. Kalau saya pikir seperti itu. Boleh aku simpulin berarti Kak Feb cukup trauma dengan pencalonan kemarin. Maksudnya gini, tadi kakak mengatakan bahwa yang paling utama dalam pencalonan legislatif adalah uang. Ataukah yang kalau misalkan secara mentah ini diinterpretasikan berarti orang-orang yang sekarang duduk di jabatannya itu berarti ada money politik kalau boleh interpretasikan. Itu rahasia umum sih ya. Saya pikir mau saya jawab iya ataupun tidak semua masyarakat di rumah bisa menilai lah bahwa nggak ada uang mau caleg siapa mau pilih. Gitu loh. Jadi kalau saya misalkan saya usaha terus kumpulkan uang akhirnya nyalon legislatif gajinya kita hitung berapa gitu loh ya tunjangannya berapa misalkan kita coba kalkulasi dalam 5 tahun menjabat ya ya kalau itu nggak kebalik modal kita nggak kebalik ya gimana lah misalnya misalkan Rasmila punya modal 1 miliar yang dikeluarkan setidaknya Rasmila harus dapat 1,2 dong biar dapat untung itu kalau kita berjualan dan berdagang benar. Nah bagaimana kalau misalkan pada saat mau nyalon legislatif modalnya udah 2 miliar gimana cara Rasmila membalikkan uang ini? Apa mau dianggap sedekah? Nggak mungkin gitu loh ya otomatis apa? Unsur-unsur KKN akan lebih dekat. Benar. Korupsi, kolusi, dan nepotisme ya itulah yang terjadi hari ini makanya negara kita ya nggak pernah benar jadinya ya daerah kita juga nggak pernah benar karena semuanya duit ya kita lihatlah sama-sama di TV ya kan tahu-tahu udah lama nggak menjabat tahu-tahu tersandung korupsi di KPK padahal ini mungkin kasus 10 tahun yang lalu 20 tahun yang lalu waduh hidup jadi nggak tenang udah punya cucu ya udah punya anak ya tadi waktunya mau santai-santai mau tenang-tenang di penjara ya saya nggak mau terbayang ya kan bagaimana nanti misalkan kita seperti itu. Nah seandainya misalkan saya terjun ke politik walaupun tidak memakai money politik saya jadi misalkan juga saya tetap ragu karena apa untuk misalkan legislatif hari ini mencalonkan diri harus lewat partai nggak bisa independen ya kalau lewat partai mau tidak mau kita ikut aturan partai dong. Benar. Dan bahkan saya pernah menjadi salah satu ketua partai tingkat provinsi saat itu yang nggak mungkin saya sebutkan ya partai anak muda yang jelas. Saya pertama kali menjadi ketua partai saat itu di Provinsi Sumatera Selatan tapi saya tinggalkan
Karena apa? Saya masih ragu. Kira-kira ini cobaan saya tahan apa enggak nih? Oh, oke. Karena semakin tahan hari ini kita cobaan, besok akan dicoba lagi dengan yang lebih tinggi. Karena kita mau naik derajat. Benar. Iya kan? Ya saya pikir daripada saya tahu kelemahan saya. Nggak, kalau saya ambil, saya sama saja menjerumuskan saya dalam lubang. Benar. Lebih baik enggak saya ambil. Makanya saya berdoa kalau bisa jauhkan urusan itu. Ya nggak tahu, tapi kalau takdir kita ya. Oh, oke. Kalau sudah berbicara ikhtiar ya tugas kita. Berbicara takdir, nah ini urusan yang di atas lah, bukan urusan kita. Tapi kalau misal ada yang masyarakat minta, ayolah Fab jadi anggota legislatif gitu. Misal diminta oleh masyarakat. Banyak. Oh, banyak. Dari dulu banyak. Oh, Okay. Kamu itu pintar sekali ngomongnya deh. Bagusnya jadi. Ternyata itu tadi setelah saya masuk mencalonkan diri nih ya, resmi nih mencalonkan diri di partai politik ya. Mau jadi calon anggota legislatif. Enggak sekedar pintar ngomong, Bu, gitu loh. Enggak sekedar bisa nyanyi pada saat orang nikahan misalnya. Enggak sekedar itu. Jadi saya mikir mentah semua konsep saya yang udah saya siapkan. Saya tadinya ya pada saat menyalon legislatif, saya mau kumpulkan semua masyarakat. Ya, melalui RT RW-nya atau melalui kepala keluarganya, saya mau kumpulkan, saya mau presentasi ini program saya. Saya sudah siapkan slide gagasan saya. 1 tahun saya akan lakukan ini. 2 tahun kedua saya akan lakukan ini. Bahkan gaji saya tidak akan saya ambil. Saya akan sumbangkan ke setiap dapil saya. Udah saya siapkan semuanya. Ada kurang lebih 37 slide saya siapkan. Enggak, dan saya tanya sama rekan-rekan saya yang nyalon legislatif juga, ya, dan bahkan ada yang hari ini jadi, enggak ada dia siap-siapkan kayak gitu. Ya. Tahu-tahu orang sebelah rumah saya pun enggak coblos saya gitu. Padahal hidup sama saya udah dari tahun 98. Ya. Tapi enggak coblos saya. Kenapa? Karena saya enggak ada amplopnya. Orang tadi ada amplopnya. Salah di amplop ya. Wah, saya bilang selama ini saya belajar sama senior-senior politik ya, setiap seminar, diskusi, kajian sama senior-senior berbicara tentang politik gini segala macam. Rasa nggak ada gunanya kepintaran saya pada saat pencalegan. 37 slide saya siapkan, siang malam saya pikirkan apa ini gagasan menggodok ya. Saya pikir nggak ada lah nih orang yang punya konsep ini. Tapi apa nyatanya? Orang lebih memilih amplop putih dan dibandingkan slide saya yang sudah saya desain sedemikian rupa bagusnya. Nah, itulah kondisi real ya. Saya memang alami itu gitu. Memang saya alami, makanya mau sakit hati ya, orang punya hak masing-masing. Bingung saya. Bahkan orang tua saya pun pernah sampai menangis. Ya kan? Ya kan? Ternyata nenek saya butuh yang namanya darah komponen. Darah komponen ini darah yang menurut ahli medis adalah darah yang diolah terlebih dahulu oleh sebuah mesin. Okay. Jadi bukan langsung darah didonorkan begitu. Jadi ada calon pendonor, cocok atau tidaknya dibawa ke Palembang dulu. Dibawa ke Palembang, diolah dulu. Karena Pramuli belum ada. Itu kalau tidak salah nama gedungnya gedung hemodialisa. Seingat saya gedung hemodialisa. Mohon maaf kalau misalnya yang salah nih netizen yang dari dunia medis. Nah, jadi ada butuh darah komponen. Barulah setelah di Palembang dibawa lagi ke Pramuli. Alhasil singkat cerita nenek saya itu mati. Merasakan kok saya selalu jadi tim sukses. Nah, bagaimana kalau saya yang harus sukses? Ternyata timnya nggak ada duitnya. Baru saya sadari itu. Jadi kalau misal ada uang pun kayaknya say no to politik masih. Ya lebih baik saya lebih banyak buat untuk amal lah ya, bangun pesantren misalkan atau bangun yayasan kepedulian misalkan dia, dibandingkan saya harus nyalon politik ya, duitnya juga muter-muternya dari APBD, APBN lah gitu-gitu aja, ngapain gitu loh. Ya, mending saya dari usaha buat amal lah, katakanlah bangun pesantren, klinik kesehatan misalkan, itu saya pikir lebih jauh bermanfaatnya, karena kita kan juga hari ini harus menabung untuk akhirat kita, bukan hanya untuk dunia. Jadi untuk ini kan kakak masih berkecimpung juga kan di BGPK. Ya. Mungkin 5 tahun 6 tahun ke depan mungkin nggak terlalu kan ada prioritas yang lebih utama. Nah, harapannya untuk kader-kader BGPK ke depannya gimana? Harapan saya untuk kader BGPK hari ini
Yang pertama, hari ini kawan-kawan harus belajar untuk memiliki rumah sendiri. Jadi BGPK ini kan adalah wadah, adalah rumah. Jadi maksud saya ya kalau kotor dibersihkan, ya kalau misalkan panas ya hidupkan kipas gitu. Ya, milikilah, ini rumah kalian gitu. Ini rumah kalian. Saya sebagai founder ini hanya bisa memberikan rumah ya, serta isi yang katakanlah hanya tidak seberapa. Tapi ketika kawan-kawan ini apa ya, saya sendiri menciptakan rumah bisa menghasilkan banyak orang yang berkualitas. Ya bagaimana dengan banyak orang? Masa sih nggak bisa menciptakan lebih banyak daripada saya? Jadi ya tekad saya, adik-adik saya di BGPK harus lebih hebat, lebih pintar, lebih cerdas, lebih beradab dibandingkan saya. Barulah saya bisa menjadi sejarah agak sedikit terhormat kan, katakanlah Febri hebat. Oh iya, karena adik-adiknya hebat. Tapi kalau adik-adiknya masih bodoh, adik-adiknya nggak cerdas, adik-adiknya juga masih nggak beradab, tidak beretika, ya kayak nggak ngerti agama misalnya, ya kakaknya berarti juga nggak hebat. Jadi sesederhana itu saja. Harapannya mereka lebih disiplin. Namanya ngebangun rumah, apalah yang dibutuhkan. Ya. Dan harapannya BGPK untuk beberapa tahun ke depan dan mungkin selamanya akan tetap selalu eksis. Ya, seiring berjalan waktu, saya mulai berpikir juga sih sebenarnya BGPK ini ke depan seperti apa ya. Karena ya mau tidak mau hari ini kan saya sudah ada regenerasi, saya harus lepaskan. Ya. Jadi beberapa bulan ini juga sebenarnya saya sudah mulai tarik nih kepentingan saya di saat tadinya angka 100%, saya sudah coba tarik di 30%. Jadi sedikit demi sedikit, nggak bisa juga langsung saya tinggalkan. Kan baik dari jaringan sudah satu persatu saya coba salurkan, terus juga keilmuan sudah satu persatu saya turunkan, sehingga ketika saya meninggalkan juga memang mereka sudah memiliki kemandirian gitu. Salurkan, terus juga keilmuan sudah satu persatu saya turunkan, sehingga ketika saya meninggalkan juga memang mereka sudah memiliki kemandirian gitu. Kalau untuk pesan-pesan bagi pemuda khususnya di Kota Palembang apa Kak? Waduh, banyak ya. Kalau saya mau berbicara pesan untuk pemuda ini, yang pertama, saya bukan orang hebat. Kedua, saya ini orang yang sangat-sangat biasa saja. Malah mungkin orang-orang di BGPK ini yang orang-orang yang malah lebih hebat, baik dari status hidupnya, baik dari proses perjalanannya, terus juga mungkin ya kehidupan sehari-harinya mungkin lebih hebat daripada saya. Tapi saya berharap kawan-kawan pemuda ini terus berbuat baik aja. Jadi walaupun hari ini kita berbuat baik, kita dihina orang, terus berbuat baik. Hari ini kita berbuat baik, kita dicela orang, teruslah berbuat baik. Jadi fastabiqul khairat itu memang dijunjung tinggi. Dan yang paling utama adalah kita tuh jangan kebalik. Maksud saya jangan kebalik itu dalam persepsi seperti ini. Ketika ada akhirat dan dunia, maka dunia dijinjing, akhirat dijunjung. Ketika akhirat yang membutuhkan, maka lepaskan ini dunia yang kita jinjing. Gitu. Jadi semuanya balik ke akhirat. Nah ini prinsip nih. Jangan, hari ini kan banyak yang kebalik. Ketika dunia dijinjing, terus akhirat dijunjung, ya. Kawan-kawan serta merta karena dunia butuh, akhirat dilepaskan, semuanya ngejinjing dunia. Nah inilah banyak kawan-kawan hari ini yang tidak beradab, banyak kawan-kawan pemuda yang hari ini katakanlah ya belum menemukan titik terang dari kehidupannya sendiri, karena polanya masih berbalik terus. Makanya saya selalu berpesan dengan kawan, yang paling penting itu adalah etika. Jadi kalau etika kawan-kawan sudah ada, mau dimanapun kawan-kawan hidup, ya kawan-kawan masih dipandang bernilai. Tapi kawan-kawan sudah nggak punya etika, sudah kelihatan kayak nggak punya agama, ya, mau dimanapun kawan-kawan akan tercela. Jadi pesan saya untuk pemuda itu tadi, terus berbuat baik, ya, walaupun dihina, dicaci, apapun problematikanya terus berbuat baik. Berbuatlah baik.
selalu. Untuk ini kan kakak tadi bilang mau jadi entrepreneur di dunia usaha. Oke, tadi kan Kak Febri udah bilang bahwa kedepannya ingin jadi entrepreneur. Sebagai entrepreneur yang baik, aku berharap kakak menjadi entrepreneur yang jujur. Amin. Untuk kedepannya dan sukses. Ya, amin. Karena penjelasan kakak di kemudian hari, cita-cita kakak, planning kakak itu amat sangat mulia karena ingin membangun sekolah tinggi kesehatan baik dan pondok pesantren segala macam. Jadi aku pribadi mendoakan yang terbaik lah. Amin. Amin. Gak pola juga jadi sedih. Amin. Itu harus semangat. Oke, aku juga terkesan juga sih untuk background pengalaman kakak. Kenapa bisa sebegitu kerasnya berjuang dalam dunia kesehatan karena ada menyangkut tentang keluarga. Oke, mungkin terima kasih untuk Kak Febri telah hadir. Sama-sama. Iya, dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat, pengalamanmu juga sangat luar biasa. Oh, ada ilmunya tadi ya? Iya dong. Ya, semoga kedepannya kita sama-sama bertemu di titik yang terbaik. See you on top lah kata kalau anak-anak. See you on top. Kita sama-sama sukses. Anak-anak pemuda khususnya Kota Palembang, Sumatera Selatan, semoga menjadi pemuda-pemuda yang sukses dalam etika beragama dan kehidupan sosial. Sekali lagi terima kasih karena hadir di sini dalam mungkin Kak Febri punya jadwalnya sangat padat tapi bersedia meluangkan waktu di sini. Mungkin teman-teman dari Blok 29C Production juga terkesan karena ya Kak Febri mungkin sibuk di mana-mana di organisasi, di kerjaan, tapi bersedia hadir di sini. Ya, sama-sama. Oke, untuk informasi Kak, katanya nanti di Desember 2021 ada open recruitment untuk BGPK. Ya, 18 boleh dong untuk promosinya. Siapa tahu ada yang berminat kan. Ya, jadi pada teman-teman ya, kawan-kawan pemuda Kota Palembang, khususnya pemuda dan pemudi, ya, bujang dan gadis, insya Allah nanti Desember kita akan open recruitment angkatan kedua di 18 kecamatan ya di Kota Palembang. Tentunya kita akan memilih 18 pasang terbaik ya yang berasal dari Kota Palembang asli, berumur. Nah, ini umurnya agak beda, berumur dari 17 sampai dengan 25 tahun. Sehingga nanti silahkan kawan-kawan pantengin terus di Instagram kita ya. Mungkin nanti bisa dipromosikan juga di Blog 29C Production ya untuk promosinya ya kan. Tapi dalam waktu dekat ini kita akan mengadakan dulu inaugurasi hasil dari karantina kita kemarin, sekaligus ada sedikit kegiatan lah nanti. Blog 29C Production akan kita undang ya, untuk diikutan di sini. Siap, ditunggu undangannya. Jangan lupa nih sekalian, Blog 29C Production adalah YouTube channel baru, namun mempunyai nilai yang luar biasa bagi saya karena di channel YouTube ini kita bisa coba beraspirasi dengan bebas, tidak terkekang, dan tentunya mempunyai tujuan yang bermanfaat untuk masyarakat. Channel ini adalah channel untuk mencerdaskan, bukan hanya sekedar motivasi. Jadi tidak akan indah kata-kata motivasi itu jika kawan-kawan tidak menerapkan hal-hal tersebut untuk bisa bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat. Ya, jadi jangan lupa subscribe Blog 29C Production, like dan share. Ya, terima kasih. Oke, makasih buat teman-teman juga yang udah nonton ini. Makasih juga sekali lagi Kak Febri. Sama-sama. Jangan lupa untuk follow Instagramnya BGPK. Di mana Kak? Di BGPK_Palembang. Oke, jangan lupa di follow dan follow juga Instagram kami. Dan juga jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Thank you. See you.